Selamat siang semua anak-anakku. Selamat. Apa kabar semuanya? Baik. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Kelihatannya hari ini mukanya cerah-cerah semua. Atau adakah di antara kalian yang tidak hadir dan sakit? Semua Pak. Oh ya, semua. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kira-kira siapa yang mau mengangkat doa? Ayo. Oh ya, luar biasa. Elsa ya? Iya, Pak. Ya, Elsa silakan. Bawa kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini kembali untuk memulai pembelajarannya hari ini. Kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami agar dapat berjalan dengan baik dari awal ke tengah hingga akhirnya. Doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih untuk Elsa yang sudah membawa kita dalam doa. Anak-anakku, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran hari ini, saya coba mencek dulu kehadiran kalian ya. Karena minggu lalu semuanya hadir, mudah-mudahan hari ini juga semuanya hadir seperti pertemuan para minggu lalu. Sally Aulia Margareta, Angelo hadir, Michael, Dika, Hadir Pak. Rosa Lina, Hadir, Pak. Septiosi, Hadir Pak. Claudia, Alsaria, Hadir, Pak. Elsa. Hadir, Pak. Baik, terima kasih semuanya hadir ya. Materi hari ini kita membicarakan tentang salah satu sifat gereja, yaitu sifat gereja yang Katolik. Baik, untuk masuk kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini, coba kita lihat kembali pertanyaan minggu lalu berkaitan dengan materi hari ini. Dalam tugas yang saya sudah berikan, coba dibaca pertanyaan-pertanyaan waktu itu, silakan. Pertanyaan pertama apa yang dikatakan ini? Pertanyaan pertama, apa pengertian Katolik? Oh, apa pengertian dari Katolik? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Baik, silakan. Kelompok 3, kelompok 2. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, pengertian Katolik yaitu terbuka. Oh, Katolik artinya terbuka ya. Baik, ada yang jawaban dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 3. Menurut hasil diskusi kami dari kelompok 3, pengertian Katolik adalah universal. Oh, Katolik berarti universal ya. Baik. Baik, dari dua kelompok yang sudah menjawab, mari kita tepuk tangan dulu, kasih semangat untuk mereka. Ya. Luar biasa. Baik, ada lagi pengertian yang lain atau tidak? Oh ya, dari kelompok 1, silakan. Menurut hasil diskusi kami dari kelompok 1, pengertian Katolik yaitu umum. Umum. Baik, mari kita tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 1. Oke, itu pertanyaan pertama ya. Nah, pertanyaan kedua, coba dibaca. Kelompok 2, silakan membaca. Pertanyaan kedua, apa saja makna kekatolikan dalam hidup menggereja? Baik. Apa saja makna kekatolikan dalam hidup menggereja? Ya, ini pertanyaan bagus nih. Apakah ada yang bisa menjawab? Baik, dari kelompok 1, Florencia, silakan. Berdasarkan hasil diskusi kami dari kelompok 1, makna kekatolikan hidup yaitu dapat ditemukan dalam kisah dan pengalaman yang nyata melalui kemajemukan dalam kehidupan bersama orang lain. Baik, terima kasih banyak.
Jawaban ini sangat bagus karena berkaitan dengan SMA Negeri 3 Palangkaraya ya. Ya. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Mari kita kasih tepuk tangan untuk mereka. Dari pertanyaan yang sama, apakah ada jawaban lain? Silakan. Oke, kelompok 3. Mari Pak. Apa saja makna dalam hidup gereja? Katolikan itu juga dapat ditemukan dalam dokumen ajaran gereja, yaitu dari Lumen Gentium artikel 13. Oke, ternyata kelompok 3 menjawabnya berdasarkan ajaran sosial gereja dari Lumen Gentium artikel 13. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah menemukan jawabannya berdasarkan referensi yang bagus ya. Baik, ada lagi jawaban dari kelompok lain? Baik, silakan kembali kepada kelompok 2. Silakan. Berdasarkan hasil diskusi kami dari kelompok 2, makna kekatolikan dalam hidup gereja dapat dikutip dari kisah tentang reksa kegembalaan Keuskupan Agung Buenos Aires atau Argentina dari Uskup Bergoglio, yang dalam kisahnya dapat ditemukan dalam teks dan tugas yang pernah kami dapat. Oke, luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 2. Tapi kalian sudah membaca tentang kisah reksa atau kegiatan dari Uskupan Agung Argentina ya, Buenos Aires, di bawah Bapak Uskup Bergoglio. Ya. Nanti baru kita dengar kisahnya. Mungkin saya akan jelaskan ulang nanti, tetapi saya harap kalian sudah membaca kisah tentang itu di buku Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti ya. Baik, pertanyaan berikut. Silakan dibaca. Kelompok 3 membaca. Makna kekatolikan menurut teks kitab suci, sebutkan 1 atau 2 perikop. Oh, tentang sifat gereja yang Katolik ini menurut terang kitab suci dan sebutkan salah 1, 2 atau 3 barangkali perikop yang membicarakan khusus tentang kekatolikan dari gereja itu. Silakan. Ada kelompok yang sudah bisa menemukan jawabannya? Baik, kelompok Yosi. Berdasarkan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu 1 Petrus bab 4 ayat yang ke-10. Dari perikop 1 Petrus bab 4 ayat yang ke-10. ayat yang ke-10. Oke, mari kita tepuk tangan dari jawaban kelompok 1 ini. Ya, silakan. Terima kasih. Ada lagi jawaban yang lain dari pertanyaan yang sama? Oh ya, kelompok 2. Baik, dari hasil diskusi kami itu terdapat pada Kisah Para Rasul bab 1 ayat 42. Ditemukan dari Kisah Para Rasul bab 1 Ayat 42. ayat 42 tentang kekatolikan gereja. Baik, luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk semua jawaban dari 3 kelompok ini untuk pertanyaan yang sama. Ayo. Terima kasih anak-anak. Coba kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Kelompok 2. Pertanyaannya, upaya-upaya apa saja yang dapat mewujudkan kekatolikan gereja? Oke, pertanyaan ini bagus. Saya rasa Anda sudah membahasnya dan mendiskusikannya dalam kelompok ya. Anak-anak, dari pertanyaan ini kira-kira kelompok siapa yang bisa menjawab duluan? Ayo silakan. Coba. Baik, kelompok 1, Septi Yosi. Menurut hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu selalu membuka dialog dengan agama atau kepercayaan lain tentang kepentingan universal umat manusia. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Septi Yosi mewakili 2 teman lainnya. Mari kita tepuk tangan untuk jawaban pertanyaan ini. Baik, masih pertanyaan yang sama. Apakah ada jawaban lain? Silakan kepada kelompok yang lain. Rebutan ini. Kelihatannya kelompok 2 duluan. Silakan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, upaya yang dapat mewujudkan kekatolikan gereja yaitu bergaul dengan semua agama tanpa melecehkan simbol-simbol agama lain.
Bagus, ya luar biasa. Diskusi kelompok 2 menjawab pertanyaan ini langsung kepada hal-hal konkret ya. Ya, seperti itulah selama ini yang sering kacau-kacau ya, sering ribut-ribut ini. Tidak menghargai simbol-simbol atau lambang-lambang keagamaan orang lain. Baik, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 2. Mari kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Apakah ada jawaban yang lain dari pertanyaan yang sama? Oh ya, kelompok 3 diwakili oleh Angelos ya. Silakan. Menurut hasil diskusi kami dari kelompok 3 adalah terbuka, jujur dalam mewujudkan kekatolikan kepada semua orang. Baik, terbuka. Terus? Jujur dalam mewujudkan kekatolikan kepada semua orang. Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 3. Mari kita kasih tepuk tangan untuk mereka. Masih ada jawaban yang lain dari pertanyaan ini atau tidak ada? Oh, masih ada. Kalau dia dari kelompok 2, silakan. Selain dari jawaban teman-teman yang lain, upaya yang dapat mewujudkan kekatolikan gereja yaitu selalu bekerja sama dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Betul sekali. Kita jangan eksklusif ya. Baik, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 2 yang diwakili oleh Claudia. Mari kita tepuk tangan. Apakah masih ada jawaban yang lain, anak-anak? Oh, sudah selesai ya? Baik, terima kasih untuk semua jawaban dari beberapa pertanyaan tentang materi gereja yang bersifat Katolik. Kalaupun saya mengulasnya kembali, saya rasa Anda tadi sudah pahami semua ya. Tetapi ingat bahwa Katolik itu umum, terbuka, universal. Kenapa disebut begitu? Kita berada di mana saja di atas permukaan bumi ini, Katolik itu seperti itu dia. Jangan bilang kalau sudah sampai di Flores, Katoliknya sudah lain, atau doanya kepalanya ke bawah. Enggak. Katolik itu di mana-mana, di Afrika, di Amerika semua ya. Ya, jadi umum dia, terbuka. Ya. Kenapa disebut terbuka? Orang Katolik itu mau masuk di gereja mana saja, pasti pintunya terbuka. Karena susunan liturginya juga sama. Ya, baik umum dan universal. Lalu, makna kekatolikan itu dalam baik, makna kekatolikan dalam hidup gereja juga dapat kita temukan seperti yang dikatakan Claudia tadi, bahwa sebenarnya Reksa Kegembalaan Keuskupan Agung Buenos Aires di Argentina itu, yang waktu itu dikepalai oleh seorang uskup namanya Bergoglio, orang Spanyol ya, semua di belakang, ada yang atau Michaelo, atau Angelo, atau Sergio, atau Anzaliano. Ya, tidak ada ya nama itu baik. Bergoglio, Bapak Uskup itu namanya. Di Argentina, Amerika Latin itu banyak sekali aliran, sekte-sekte. Dan potensinya sangat besar kalau membentuk sebuah kehidupan yang eksklusif ya. Tetapi waktu masa pemerintahan Uskup Bergoglio ini di Keuskupan Agung Argentina, Buenos Aires itu, dia membuat sebuah gebrakan yang besar. Waktu itu dia membuat sebuah acara penting di halaman gereja katedral Keuskupan Agung Buenos Aires, mengundang semua tokoh agama dari berbagai macam aliran dan sekte, lalu membuat sebuah dialog di situ tentang hidup beragama, tentang hidup bersama, tentang peperangan, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia, lalu mengizinkan semua orang untuk masuk ke dalam gereja. Ya, biasanya tidak boleh ya, masuk ke dalam gereja. Tetapi waktu itu Uskup Bergoglio dari Keuskupan Agung Buenos Aires Argentina itu mengizinkan orang masuk duduk dalam gereja. Ya, tentu dalam prosedur yang sangat ketat. Ya, tidak boleh ribut atau apa di dalam gereja. Nah, lalu waktu itu juga uskup ini sering mengunjungi masjid-masjid ya. Nah, itu yang namanya Katolik dalam perwujudannya nyata. Dari Bapak Uskup ini, dari Bergoglio ini,
dia mengunjungi masjid-masjid lalu masuk dan berbaur. Nah, dari teladan dan cara hidup seperti ini, itu saja itulah yang membuat bahwa kekatolikan itu bisa diterjemahkan seperti kata Idul Fitri. OMK itu berperan sebagai tukang parkir yang mengatur kendaraan di halaman masjid. Bagus itu, luar biasa. Itu adalah bentuk dialog yang paling nyata. Baik anak-anakku sekalian, dari jawaban kalian tadi, beberapa refleksi atau kesimpulan dari permenungan saya dan kita bersama tentang materi gereja yang bersifat Katolik ini, semuanya kembali kepada kehidupan nyata. SMA Negeri 3 ini adalah lahan yang paling subur untuk menerapkan dan mewujudkan kekatolikan itu sendiri ya. Mungkin dalam kelas selain pelajaran agama Katolik, kalian itu duduk dengan teman atau siswa yang beragama lain ya. Nah, sepanjang pelajaran Anda sebenarnya sedang menunjukkan kekatolikan di antara mereka ya. Demikian pun mereka dengan agamanya. Lalu kamu terbuka dalam arti membiarkan dia dengan keasliannya sesuai dengan ajaran agamanya, tetapi kita punya kepentingan umum atau universal. Baik. Lalu dalam keseringan dialog baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat adalah perwujudan dari kekatolikan gereja itu sendiri ya. Anak-anakku yang saya kasihi, sebelum saya mengakhiri materi pembelajaran tentang sifat gereja yang Katolik ini, sekarang saya memberikan tugas untuk kalian untuk materi pada pembelajaran berikutnya ya. Nanti akan saya kirim di grup WA kita. Mohon dikerjakan per orang dulu, baru nanti dikerjakan per kelompok dan diskusikan seperti kegiatan kita hari ini. Bisa? Bisa. Ya. Terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini dan terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita masih bisa bertemu pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita menutup kegiatan ini, mari kita berdoa penutup. Kira-kira siapa yang bisa mengangkat doa? Oh ya, silakan. Dari kelompok 1 ya, diwakili oleh Francis. Tapi ini bukan pakai kelompok lagi ya. Silakan Francis, bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran kami pada hari ini. Sekarang kami pulang ke rumah kami masing-masing. Sepanjang kami di jalan agar selamat sampai tujuan. Yesus Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Amin.